Halo, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Indra Edu. Untuk hari ini kita akan belajar bareng lagi mata pelajaran PPKN kelas 11 bab 5. Adapun judul besarnya di bab 5 tentang mewaspadai ancaman terhadap kedudukan negara kesatuan Republik Indonesia. Adapun subbab pembahasannya yaitu tentang bagian A, menelaah ancaman terhadap integrasi nasional. Oke, seperti biasa bagi teman-teman jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, like, juga komen dan boleh share kepada teman-teman kelas yang lainnya supaya kita bisa menebar manfaat yang lebih banyak lagi. Ya, oke, adapun pembahasannya dalam video ini yang pertama adalah tentang ancaman di bidang ideologi, yang kedua adalah ancaman di bidang politik, yang ketiga adalah ancaman di bidang ekonomi, yang keempat adalah ancaman di bidang sosial budaya, dan yang terakhir adalah ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Oke, sebelum kepada ancaman di bidang ideologi, perlu kita ketahui bahwasanya dalam membangun integrasi nasional, bangsa Indonesia selalu dihadapkan oleh ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Sekali lagi, dalam membangun integrasi nasional, bangsa Indonesia selalu dihadapkan pada ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Oke, di sini pembahasannya tentang ancaman, di mana ancaman di bidang ideologi. Nah, ancaman di bidang ideologi itu apa saja? Di mana salah satu ancaman dalam bidang ideologi yaitu adalah komunisme. Di mana komunisme ini merupakan salah satu ancaman terhadap ideologi Pancasila. Meskipun Indonesia telah menolak dengan tegas paham komunis, akan tetapi apabila ancaman tersebut tidak segera diatasi, bukan tidak mungkin komunisme akan kembali berkembang pesat di Indonesia. Lalu, selain ancaman komunisme, apa saja ancaman di bidang ideologi? Yaitu saat ini kehidupan masyarakat Indonesia cenderung mengarah pada kehidupan liberal yang menekankan pada aspek kehidupan individual, ya. Nah, apa yang dimaksud dengan liberal? Di mana liberalisme itu adalah tentang kebebasan, ya. Nah, selanjutnya adalah globalisasi meyakinkan bahwa masyarakat Indonesia bahwa paham liberalisme dapat membawa ke arah kemajuan dan kemakmuran. Akan tetapi ada dampak negatif dari liberalisme itu, misalnya gaya hidup yang mewah, pergaulan bebas, dan seterusnya, itu ya. Jadi ada dampak negatif selain bahwa liberalisme itu menuju ke arah kemajuan dan kemakmuran, ternyata banyak negatif yang akan kita dapatkan dan sudah kita rasakan. Salah satunya adalah gaya hidup yang mewah atau konsumtif itu ya, terus juga pergaulan yang bebas dan seterusnya. Yang kedua adalah ancaman di bidang politik. Nah, ancaman di bidang politik apa saja? Nah, ancaman di bidang politik itu dapat dibagi menjadi dua, yaitu ancaman berasal dari luar negeri dan juga ancaman dari dalam negeri. Di mana ancaman dari luar negeri yaitu salah satunya melakukan tekanan politik terhadap Indonesia. Di mana tekanan tersebut itu salah satu contohnya adalah intimidasi. Nah, yang dimaksud dengan intimidasi yaitu tindakan menakut-nakuti, terutama untuk memaksa orang atau pihak lain berbuat sesuatu. Nah, intimidasi ini yaitu berupa gerakan atau juga berupa ancaman. Terus juga yang kedua yaitu dalam melakukan tekanan terhadap Indonesia itu melalui provokasi. Nah, maksud dari provokasi itu yaitu perbuatan untuk membangkitkan kemarahan atau tindakan menghasut atau juga disebut juga dengan pancingan. Sedangkan yang ketiga blokade, di mana yang dimaksud dengan blokade itu adalah
pengepungan atau penutupan suatu daerah atau negara sehingga orang atau barang, kapal dan sebagainya tidak dapat keluar masuk dengan bebas. Nah, itu merupakan bentuk ancaman non-militer berdimensi politik yang seringkali digunakan oleh pihak-pihak lain atau negara lain untuk menekan negara lain. Seperti itu. Yang kedua, ancaman di bidang politik berasal dari dalam negeri. Yang pertama adalah penggunaan kekuatan dalam bentuk pengerahan massa untuk menumbangkan pemerintahan yang berkuasa. Yang kedua adalah menggalang kekuatan politik untuk melemahkan kekuasaan pemerintahan. Yang ketiga adalah ancaman separatisme, merupakan bentuk lain dari ancaman politik yang timbul dari dalam negeri. Nah, contoh kasus yang bernuansa politik yang berpotensi melumpuhkan integrasi nasional seperti kerusuhan yang disebabkan ketidakpuasan terhadap hasil pilkada. Yang ketiga adalah ancaman di bidang ekonomi. Nah, ancaman di bidang ekonomi salah satunya adalah dengan adanya globalisasi perekonomian di suatu pihak akan membuka peluang pasar produk dari dalam negeri ke pasar internasional secara kompetitif, terus juga sebaliknya juga membuka peluang masuknya produk-produk global ke dalam pasar domestik. Nah, ada dampak pengaruh negatif globalisasi ekonomi yang dapat menjadi ancaman kedaulatan negara, di mana yang pertama adalah dibanjiri oleh barang-barang dari luar yang mengakibatkan terdesaknya barang-barang lokal, terutama yang barang tradisional gitu ya. Jadi barang tradisional mulai luntur atau mulai tergeser oleh barang-barang yang datangnya dari luar. Terus juga yang kedua adalah cepat atau lambat perekonomian akan dikuasai oleh negara lain. Kenapa cepat atau lambat akan dikuasai oleh negara lain? Karena banyaknya orang asing yang menanam modal di negara kita. Yang ketiga adalah kesenjangan sosial yang tajam. Yang keempat adalah sektor ekonomi rakyat yang diberikan subsidi semakin berkurang, koperasi sulit berkembang, tenaga kerja yang padat karya semakin ditinggalkan, sehingga angka pengangguran dan kemiskinan sulit dikendalikan. Yang kelima adalah memperburuk prospek pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Nah, yang keempat, ancaman di bidang sosial budaya. Nah, ancaman di bidang sosial budaya dari dalam negeri. Nah, yang pertama adalah isu-isu kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan ketidakadilan. Itu merupakan sebuah ancaman dalam bidang sosial budaya. Terus juga isu tersebut menjadi titik pangkal timbulnya permasalahan seperti separatisme, terorisme, kekerasan, dan bencana akibat perubahan atau akibat perbuatan manusia. Nah, sedangkan ancaman dari luar akibat pengaruh negatif globalisasi, yang pertama adalah munculnya gaya hidup yang konsumtif, di mana pengertian dari konsumtif itu adalah hanya memakai atau tidak menghasilkan sendiri, atau disebut juga dengan serba instan gitu ya, konsumtif. Terus juga munculnya sifat hedonisme, di mana sikap hedonisme ini pandangan kesenangan dan kenikmatan materi yang dijadikan sebagai tujuan utama dalam hidup. Jadi orang-orang yang hedon ini dia itu pengen senang dan kenikmatan gitu ya dalam kehidupannya, itu menjadi tujuan utama orang-orang yang hedon. Terus juga adanya sikap yang individualisme atau individual. Munculnya gejala westernisasi, di mana westernisasi itu pemujaan terhadap barat yang berlebihan atau kebarat-baratan gitu ya, mulai dari gaya penampilannya gitu ya, mulai dari rambut, pakaian dan yang lain-lain. Semakin mudarnya semangat gotong royong, solidaritas, kepedulian, dan kesetiakawanan sosial. Semakin lunturnya nilai-nilai keagamaan dalam masyarakat Indonesia. Nah, itu ancaman dari luar akibat dari pengaruh adanya negatif globalisasi di bidang ancaman sosial budaya. Yang kelima adalah ancaman di bidang pertahanan dan keamanan.
Nah, wujud ancaman di bidang pertahanan dan keamanan pada umumnya berupa ancaman militer. Ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata dan terorganisasi yang dinilai mempunyai kemampuan membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman militer berupa agresi atau invasi, pelanggaran wilayah, pemberontakan bersenjata, sabotase, spionase, aksi teror bersenjata, ancaman keamanan laut dan udara. Di mana yang dimaksud dengan sabotase itu pemusnahan fasilitas militer, perhubungan atau pengangkutan wilayah musuh oleh agen rahasia lawan atau oleh kelompok gerakan perlawanan di bawah tanah. Sedangkan yang dimaksud dengan spionase itu merupakan penyelidikan secara rahasia terhadap data kemiliteran dan data ekonomi negara lain. Sedangkan teror itu merupakan usaha menciptakan ketakutan atau kengerian dan kekejaman oleh seseorang atau golongan, itu ya, seperti itu. Lalu juga agresi atau invasi, yaitu menyerang atau menduduki suatu wilayah negara. Nah, itu merupakan ancaman yang berbentuk atau berupa militer. Nah, jadi kesimpulannya bahwasanya ancaman ini bisa berupa ancaman militer dan juga ancaman non militer, itu ya, seperti itu. Jadi yang termasuk ke dalam ancaman non militer salah satunya adalah ancaman di bidang ideologi, ancaman di bidang politik, ancaman di bidang ekonomi, itu ya, sosial budaya. Sedangkan yang termasuk ke dalam ancaman militer adalah ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Sekian saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya.